Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetya. Saya dari kelompok 2. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh kasus moderasi beragama di dalam negeri, yaitu negeri kita, Indonesia. Salah satu yang mewarnai Indonesia saat ini adalah termasuk salah satunya pluralisme keagamaan. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun secara aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. Pluralisme keagamaan merupakan tentang khusus yang dihadapi agama-agama khususnya yang ada di Indonesia. Dan seperti setiap agama itu muncul dalam lingkungan yang plural, ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dalam fakta-fakta konkret dari zaman ke zaman. Namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antar manusia ataupun antar masyarakat yang bersumber pada agama. Secara normatif sampai doktriner agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta, dan kerukunan. Tetapi kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya. Agama justru dijadikan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Contohnya seperti ketika adanya bom bunuh diri. Nah, itu sering terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena kebanyakan seseorang itu disebabkan konflik antar umat beragama seperti itu. Terkadang kan disebabkan oleh ia membaca sebuah buku atau ajaran namun tidak ada gurunya, ya seperti itu. Jadi dia memahami secara logika dia sendiri, apalagi nanti mungkin ada gurunya namun gurunya ini yang menyesatkan ia ke jalan yang salah. Makanya terjadilah seperti halnya bom bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Delvira dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris IPS. Saya berasal dari kelompok 2 Ta'alum 28. Pertama sampai abad ketiga, seperti ungkap Syafiq Mughni, ketegangan atau konflik antar umat beragama di Indonesia biasanya berkisar pada 3 wilayah yang berdiri sendiri atau saling terkait. Pertama, wilayah ajaran, kedua wilayah sosial, ketiga wilayah kemanusiaan. Artinya, persoalan kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan ketentraman disebut harus memancing respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di wilayah di Indonesia selama ini yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja selalu dikaitkan dengan konflik antar umat beragama. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan antara idealitas agama sebagai ajaran dan pesan-pesan suci dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Kerukunan hidup antar umat beragama dimaksud adalah kerukunan yang tercipta di antara umat beragama dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama atau akidah masing-masing di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nersa dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Ta'alum 28 Kelompok 2 Moderasi Beragama. Sejak tahun 1967 hingga sekarang, dialog antar agama gencar dilaksanakan baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri. Upaya dialog tersebut kemudian dikenal dengan musyawarah antar agama yang melibatkan para pemuka agama di Indonesia. Bahkan antara tahun 1972 sampai dengan 1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota. Bagaimana hasilnya? Mengapa konflik atas nama agama tetap saja berlangsung? Sekurang-kurangnya, menurut Bambang Sugiharto, tantangan yang dihadapi setiap agama saat ini ada 3. Pertama, soal disintegrasi dan degradasi. Kedua, soal pluralisme dan eksklusivisme. Ketiga, soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalahartikan, dan adanya kepentingan luar agama seperti politik dan ekonomi yang turut mengintervensi agama. Tetapi jika faktor di atas dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut juga dapat dijawab dalam kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia, menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah menurut panjang tujuan visi dan dakwah, bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi, ilmu yang tinggi, iman dan tinggi pengabdian, atau disebut sebagai kualitas umat, sejalan dengan tanda tahap menegaskan bahwa ketegangan agama yang terjadi selama ini adalah karena pelaku dakwah atau dai mubalik misionaris. Dai mubalik misionaris adalah orang-orang yang cinta pada agamanya, tetapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Akibatnya, dakwahnya lebih cenderung propagandis dan kadang provokatif. Disinilah perlunya keterbukaan antara umat beragama melalui dialog-dialog segar yang menyejukkan umat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi, saya dari jurusan Hukum Keluarga, Kelompok 2, Ta'alum 28. Praksi dialog agama yang sebenarnya seperti diungkapkan oleh Ahmad Gaus adalah dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tidak adil dengan sikap kritis. Karena setiap agama memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Dengan tegas dikatakan oleh Mudji Sutrisno bahwa tidak cukup membangun dialog antar agama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ikhtiar dialog logis teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul di kalangan umat beragama. Masalah kerukunan umat beragama dan antar umat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama terus bergejolak. Meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik, tetapi jika ajaran agama dipahami secara benar, tidak akan terjadi kerusuhan tersebut. Sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau dalam bahasa Al-Quran disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka. Sementara substansi ajaran yang perlu perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan akhlak karimah seperti keadilan, kejujuran, dan kedermawaan terabaikan, apalagi jika kemudian agama direduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Novika, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, berikut adalah upaya-upaya penyelesaiannya. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat mempunyai misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kedua, yaitu berjudul tentang moderasi beragama, salah satu solusi terbaik antisipasi potensi konflik di Indonesia. Nah, di Indonesia keberagaman suku, ras, agama, dan kepercayaan tetapi menjadi mozaik yang saling melengkapi. Begitu juga sebagai negara kepulauan dengan memiliki ribuan pulau dan ratusan pemerintahan, Indonesia tetap kokoh dalam mempersatukan Republik Indonesia. Meski demikian, untuk mengingat akan kesadaran untuk meningkatkan kerukunan di tengah damai di suatu negara harus tetap dilaksanakan. Karena di suatu negara yang beraneka ragam, konflik itu selalu ada. Di beberapa daerah masih ada gesekan atau bahkan konflik. Nah, ada juga penolakan terhadap minoritas. Lalu ada juga sebagian orang melakukan ajaran lalu merasa paling benar. Mereka mengklaim kebenaran yang dipahami sebagian penting itu benar, lalu menyalahkan orang lain. Masih ada juga sekelompok orang yang bermasalah dalam komitmen kenegaraan. Lalu teknologi informasi juga. Potensi konflik itu cepat menyebar akibat teknologi. Nah, penularan ujaran kebencian misalnya bisa menjadi viral dalam hitungan detik. Satu kasus di desa misalnya, dalam hitungan detik bisa menyebar dalam emosi orang dari pelosok negeri. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamiah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Menginternasionalkan moderasi beragama. Banyak negara menghadapi masalah yang sama dalam kehidupan beragama, seperti ekstremisme dan populisme. Ada juga beberapa kekerasan atau konflik agama yang membutuhkan pendekatan moderat. Menurut Menak, Indonesia perlu mengembangkan moderasi agama secara lahiriah, lalu mengeksporkannya ke dunia, sambil terus melakukan penguatan internal. Akan hal ini, ada 3 hal yang menurut Menak harus dilakukan. Yang pertama, memperkuat konsep pemahaman keagamaan yang moderat dan menuliskannya secara lebih komprehensif dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, mencoba menerapkan konsep tersebut pada kasus nyata, sehingga kekuatan dan kelemahannya dapat diketahui lebih awal. Yang ketiga, konsep pemahaman keagamaan yang moderat di Indonesia harus dikonstruksi secara inklusif, sehingga secara otomatis nilai-nilainya dapat diterima dalam kondisi dan negara apapun. Sekian, terima kasih.